closing statement ini ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Ini penting juga, pengalaman kemanusiaan. Pertama adalah di halaman 20, saya bacakan dulu nanti saya terangkan. Alinea kedua ya. Apakah persahabatan kita sudah layak disebut sahabat akrab? Sesungguhnya yang disebut sahabat akrab itu, wahai kekasihku, adalah ketika kita berbincang. Apabila kita berbincang, kita bebas bercakap-cakap tentang isi hati kita, saling mencurahkan berbagai rasa yang bergejolak di dada, tanpa ada perasaan curiga antara kita barangkali tersinggung. Jadi ukuran keakraban itu adalah ketika kita sudah tidak perlu berhati-hati yang berlebih-lebihan dalam bercakap-cakap. Ya kita keluar apa adanya, bergurau, bercanda, berkelakar. Kita sudah tidak punya kecurigaan sahabat kita akan tersinggung. Sudah sangat akrabnya. Bahkan sampai kata-kata yang vulgar, kata-kata yang mungkin kayak seperti bilang kirik gitu, kayak cemerlang gitu, itu sudah nggak tersinggung lagi. Itu ukuran keakraban ketika sudah dijamin tidak akan ada ketersinggungan kan. Tetapi yang terjadi ini suami istri masih tersinggung kok. Betul nggak Bu? Betul nggak? Pernah nggak tersinggung dari ucapan suami? Ada nggak suami pernah tersinggung dengan ucapan istri? Pernah nggak? Berarti Anda belum akrab dong. Bayangkan, kenapa? Apa yang menjadi masalah? Padahal kamu berdua, kamu sebagai suami, kamu sebagai istri, kamu sudah telanjang bulat di hadapan masing-masing kok. Nggak ada yang dirahasiakan lagi. Kok masih tersinggung juga sih? Berarti there is something wrong. Ada sesuatu yang keliru di situ. Silakan kita perbaiki ya. Itu ada sesuatu yang kurang beres itu. Apa artinya? Itu salah satunya adalah proses adaptasi kita belum sempurna. Masih ya, belum berbaur, masih belum beradaptasi. Kemudian yang kedua, ini adalah bahwa si perempuan ini adalah melarikan diri karena akan dipaksa oleh bapaknya menikah dengan pilihan. Undang-undang pernikahan kita melarang ada kawin paksa. Dalam proses cek ulang surat-surat kelengkapan pernikahan, kepala KUA itu setelah mencatat nama, alamat, jangan sampai ada salah tulis nama, tanggal dan sebagainya, cek ulang. Salah satunya adalah dipertanyakan. Ini udah SOP-nya begitu. Pak Naim mengatakan, ada paksaan enggak? Kehendak siapa ini kalian berkawin? Kehendak kami berdua. Enggak ada paksaan? Enggak ada, ya. Semua jawabannya sama. Karena saya terlalu sering ya menghadiri pernikahan dan saya juga sering mendapat taukil dari orang tua sebagai wali. Saya yang menikahkan karena orang tuanya tidak mengerti tentang hukum nikah, sudah nolong Pak Kiai Sakur aja yang menikahkan, taukil. Sebetulnya undang-undang pernikahan itu sudah lama ya. Diundangkan itu tahun 1974 dan juga mengalami perlawanan dari masyarakat Islam yang tidak menyetujui aturan pernikahan karena tidak sesuai dengan hukum Allah, kata merekanya. Termasuk melarang kawin paksa. Itu juga didemo oleh mereka. Kenapa Pak Harto, waktu itu kemudian Pak Harto masih melarang kawin paksa, sedangkan Allah tidak melarang? Waduh. Di dalam kitab fikihnya, ya memang kalau wali mujbir, artinya yang menjadi wali itu bapak kandung,
dan pengantinnya gadis yang masih perawan, maka bapak ini diberi kekuasaan sebagai wali mujbir, artinya memaksakan, suka tidak suka dipaksa kawin dan sah menurut hukum fikih. Apakah semacam itu kehendak Tuhanmu? Boleh paksa gitu? Ya boleh katanya gitu. Oke, udah, kita tidak masuk ke dalam budaya itu. Jadi artinya apa? Jawabannya sama. Terus nyatanya masih ada paksaan itu? Masih. Orang tua masih memaksa anaknya kok. Ya memang tidak dipukulin, tidak digebukin supaya nurut. Tapi dengan ancaman, kalau kamu nggak mau pilihan bapakmu, sudah hari ini jangan kau panggil aku bapakmu lagi. Maksa enggak? Enggak. Kalau kamu kan nurut, sudah jangan tinggal di sini. Maksa enggak? Enggak. Iya kan? Ya enak, gadis masih umurnya, dia belum pernah hidup jauh dari orang tua, ya ketakutan. Ini. Jadi kita saja kadang-kadang sebagai orang tua, itu kok kejam banget sih sama darah dagingmu sendiri. Kau jerumuskan anakmu dalam penderitaan, dikawinkan dengan lelaki yang tidak dicintainya. Gimana sih? Ini kan jadi persoalan. Jadi artinya undang-undang pernikahan yang sudah disahkan, legalisir, yang diratifikasi oleh DPR waktu itu, dan sekarang sudah banyak revisi, itu di tengah masyarakat, saya yang mengalaminya sendiri, masih ada dualisme dalam pikiran mereka. Dalam undang-undang bahwa hak cerai dicabut dari mulut lelaki ke pengadilan, karena perempuan juga harus ada pembelaan terhadap dirinya, terhadap hartanya, kekayaan yang dihasil dengan suaminya. Perempuan juga manusia, harus dibela, diproses di pengadilan, kan seperti itu. Seringkali datang suami istri tempat saya, hampir setiap hari ada. Bagaimana Pak Kiai, saya ini suami saya sudah mengucapkan talak 3 kali. Masih boleh enggak saya rujuk lagi? Ibu dapat surat keputusan dari pengadilan. Belum, baru ucapan. Ucapan sudah tidak sah lagi. Harus diproses di pengadilan. Kata Pak Kiai Anu, saya tidak boleh rujuk, karena kalau sudah 3 kali tidak boleh rujuk. Saya harus nikah dulu dengan lelaki yang lain, suruh nyicipi barang lain. Kata siapa? Kata Kiai. Ini masyarakat kebingungan. Ya, para kiainya masih tetap bacanya kitab kuning, takrib dibacanya. Nah, dan saya belum pernah baca kitab takrib ya. Dan ini persoalannya dualisme begini, jadi gimana? Sampai akhirnya pernah ada kiainya datang ngoncok saya kayak gini. Apa pertanyaannya? Jadi Pak Kiai Sakur sudah tidak pakai Al-Quran lagi. Bayangkan, dengan beraninya mengatakan Pak Kiai Sakur sudah tidak pakai Al-Quran lagi. Ya. Saya juga jawab, apakah Tuhan membolehkan anak perempuan dipaksa kawin? Apakah Tuhanmu kejam seperti itu? Yang saya yakini, Tuhan saya maha kasih sayang, bukan Tuhan yang kejam. Setuju? Oke, terima kasih gitu.